kehidupan ini telah merambah ke berbagai aspek kehidupan manusia. Indonesia merupakan negara yang menduduki peringkat ketiga sebagai penyumbang kunjungan terhadap aplikasi artificial intelligence di dunia. Demikian yang disampaikan oleh Meutia Hafid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia. Hadirin, perkembangan teknologi saat ini akan terus meningkat dengan begitu dahsyatnya, mulai dari pendidikan, ekonomi, dakwah, hingga interaksi sosial. AI kini mampu menghasilkan tulisan, gambar, suara, video, bahkan keputusan yang menyerupai kemampuan manusia. Namun, di balik kemajuan tersebut muncul berbagai persoalan serius sekaligus tantangan moral seperti maraknya penyebaran hoax dan disinformasi, munculnya deepfake yang dimanipulasi, penyalahgunaan teknologi untuk penipuan dan kejahatan digitalisasi, bahkan menurunnya etika dalam bermedia dan berteknologi. Fenomena ini, hadirin, menjadi urgensi bagi kita untuk memodifikasi penggunaan teknologi dalam kehidupan. Kemudian hadirin, apakah teknologi tanpa etika akan membawa kemaslahatan atau bahkan kehancuran? Sebagai jawabannya, etika teknologi di era kecerdasan buatan artificial intelligence dalam perspektif Al-Quran merupakan syaharan Al-Quran yang akan kami sampaikan dengan landasan Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, jika seorang fasik datang kepadamu membawa berita penting, maka telitilah kebenarannya agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum atas ketidaktahuanmu yang berakibat kamu menyesali perbuatanmu itu. Hadirin, Syekh Dr. Muhammad Sulaiman Al-Ashfar dalam kitabnya Zubdatut Tafsir min Fathil Qadir menjelaskan ayat ini. In ja'akum fasiqun. Orang fasik adalah orang yang banyak berbuat dosa sebab mereka tidak peduli lagi terhadap kebohongan yang mereka lakukan. Binaba'in, yaitu berita yang mengandung mudarat bagi seseorang. Fatabayyanu an tusibu qauman bijahalah, maka pastikanlah kebenarannya, dan termasuk dari cara memastikan kebenaran adalah bersikap tenang tanpa tergesa-gesa dan memperhatikan urusan yang terjadi dan berita yang ada sehingga dapat
fatusbihu ala ma fa'altum, agar kalian tidak menimpakan mudarat kepada mereka yang tidak seharusnya mereka dapatkan. Nadimin, kalian akan menyesal atas apa yang kalian timpakan dengan salah. Hadirin yang mulia, maka ayat ini mengajarkan nilai-nilai yang begitu berharga dan penuh dengan kehati-hatian, yaitu verifikasi terhadap berita yang kita terima. Namun sangat disayangkan hadirin, sampai saat ini fenomena deepfake, yaitu memanipulasi tulisan, gambar, foto, suara, bahkan video sehingga tampak sangat nyata dan asli menjadi fenomena yang sangat mengkhawatirkan. Di dalam riset OpenAI mencatat adanya peningkatan sebesar 550% konten deepfake dalam 5 tahun terakhir. Padahal dalam Islam, orang mukmin yang paling sempurna imannya tercermin pada moral dan akhlaknya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Bismillahirrahmanirrahim. Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Hadis riwayat Bukhari. Lalu hadirin, apa kata kunci dari iman yang sempurna? Kata kuncinya adalah husnul khuluq, etika yang baik. Bukan hanya berfokus pada perkembangan intelektual saja, atau hanya berfokus pada tuntunan formalitas semata, melainkan harus berfokus pada pertumbuhan karakter putra putri bangsa. Dahsyatnya Al-Quran bukan hanya berbicara tentang ibadah saja, tetapi memberikan prinsip-prinsip dasar dalam kehidupan, termasuk dalam menghadapi perkembangan zaman dan teknologi, seperti kejujuran, tabayun, amanah, dan tanggung jawab merupakan fondasi penting dalam mengembangkan etika penggunaan teknologi. Lebih dari itu, manusia diberi akal dan amanah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, memiliki tanggung jawab besar dalam memanfaatkan teknologi, sebagaimana yang ditegaskan dalam surah Al-Isra ayat 36. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Inna as-sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika anhu mas'ula. Jika kamu tidak mengetahui sesuatu yang tidak kamu ketahui, sesungguhnya pendengaran, penglihatan, bahkan hati nurani, semua itu akan diminta pertanggungjawabannya. Hadirin, Imam At-Tabari dalam tafsirnya At-Tabari jilid 17 halaman 448 menyebutkan bahwa terkait makna la taqfu pada ayat ini, sebagian ulama ahli takwil memaknainya, janganlah berbicara atas sesuatu yang tidak kamu ketahui. Kemudian Imam Al-Maraghi memberikan komentar tentang pentingnya ayat tersebut dijadikan prinsip hidup. Beliau berkata, Bismillahirrahmanirrahim. Wa dzalika dusturu syamalul
sebagai pemegang amanah negeri dan penjaga moral generasi. Etika penggunaan AI adalah kunci agar kemajuan tidak berubah menjadi suatu kerusakan. Penggunaan AI bukanlah suatu ancaman jika digunakan dalam nilai-nilai Al-Quran, tetapi akan berbahaya jika di dalamnya lepas dari bimbingan wahyu. Hadirin, dari uraian tadi ada beberapa kesimpulan yang dapat kita ambil sebagai pedoman dan etika dalam bermedia dan berteknologi. Di antaranya, Al-Quran mengajarkan kepada kita Al-Quran adalah pedoman hidup yang relevan sepanjang zaman, termasuk dalam menghadapi era kecerdasan buatan AI. Bahwa teknologi saat ini harus dibarengi dengan kebijakan dan etika. Pemerintah tidak hanya mempercepat digitalisasi, akan tetapi juga memperkuat literasi. Serta hadirkan kebijakan kepada siapapun yang menyebarkan berita hoaks, konten defeks, dan kejahatan digitalisasi. Pergi ke taman metik melati. Jangan lupa singgah membeli delima. Bijaklah dalam bermedia sosial kini agar hidup damai penuh makna. Sekian penyampaian syahril dari kami. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami aplauskan meriah untuk MHMWI 4. Kita break beberapa menit untuk pasang spanduk di belakang. Silakan cepat. Ada di dalam palu, di dalam. Masya Allah, perhati